Salam Sibolga Tapting. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami pada PT Trisapta Jaya Sibolga mengenai rekonsiliasi konflik dalam konteks manajemen konflik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kami, Bapak Putra Kaslin Huta Barat SPD MPD yang telah membimbing kami dalam melaksanakan observasi kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang PT Trisapta Jaya Sibolga yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan observasi pada PT Trisapta Jaya Sibolga. Perkenalkan, nama saya Antonis Kebauri Telembanua, NPM 181022 dan rekan saya Juanda, NPM 1923P. Saya Deliana, NPM 191281P. Perkenalkan, nama saya Afriani Sintaria Sinaga, NPM 2061-20006P. Saya Desi Kristina Habiahan, NPM 181067. Nama saya adalah Devi Delina Pekpan, NPM 181069. konflik tidak pernah terlepas dari kehidupan baik dalam bernegara, berbangsa, ras, perusahaan, organisasi, bahkan sering juga terjadi di masyarakat maupun kehidupan dalam berumah tangga. Manajemen konflik merupakan sebuah proses mengolah konflik agar tidak semakin luas sehingga dapat mengatasi aspek negatif dan meningkatkan aspek positif dari konflik yang terjadi. Rekonsiliasi konflik dalam konteks manajemen konflik di PT Trisapta Jaya Sibolga yang berlokasi di Jalan Masjid nomor 5 Sibolga. Sebagaimana observasi yang kami lakukan, terdapat beberapa masalah yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, di mana yang selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui rekonsiliasi antara manajemen dengan karyawan. PT Trisapta Jaya Sibolga berdiri pada tanggal 5 Mei 2015, bergerak di bidang distributor obat, yang pendiriannya dilatar belakangi oleh jarak jauh tempuh yang sangat jauh dalam hal mendistribusikan produk kepada masyarakat yang berada di Tapanuli, karena pusat perusahaan ini berada di Jakarta. Dalam kenyataannya, tidak semua pemimpin dapat menghadapi tantangan, karena diharapkan agar perusahaan dapat berjalan efektif. Pemimpin harus melaksanakan 4 peranan menurut Dr. Andus Wahyudi. Yang pertama, pemproduksian, mampu mendayagunakan karyawan dalam arti mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi. Kedua, pelaksanaan, pemimpin mengkoordinasikan, menjadwalkan, mengendalikan, mendisiplinkan karyawan. Ketiga, pembaharuan, mengubah tujuan dan sistem yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan. Dan terakhir adalah kepemaduan, proses strategi perseorangan digabungkan dengan tujuan kelompok. Nah, rumusan yang terdapat pada PT Trisapta Jaya adalah: 1. Apa saja konflik yang terjadi pada PT Trisapta Jaya? Kedua, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik pada PT Trisapta Jaya? Ketiga, apa saja langkah yang dilakukan dalam menangani konflik pada PT Trisapta Jaya? Keempat, bagaimana penerapan rekonsiliasi konflik pada PT Trisapta Jaya? Kelima, bagaimana peran HRD dalam melakukan rekonsiliasi konflik pada PT Trisapta Jaya? Yang terakhir adalah, apakah rekonsiliasi konflik berpengaruh pada kinerja karyawan pada PT Trisapta Jaya? Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Mengetahui konflik apa saja yang terjadi pada PT Trisapta Jaya. Kedua, untuk mengetahui penyebab konflik yang terjadi pada PT Trisapta Jaya. Ketiga, mengetahui langkah apa saja yang dilakukan dalam menangani konflik pada PT Trisapta Jaya. Keempat, untuk mengetahui bagaimana penerapan rekonsiliasi konflik pada PT Trisapta Jaya. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana peranan HRD dalam melakukan rekonsiliasi konflik pada PT Trisapta Jaya. Yang terakhir adalah untuk mengetahui sejauh mana rekonsiliasi konflik berpengaruh pada kinerja karyawan. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, saya akan melanjutkan pembacaan materi kami, makalah kami, rekonsiliasi konflik. Slide berikutnya adalah pengertian rekonsiliasi konflik. Menurut Galtung, bahwa rekonsiliasi adalah bentuk akomodatif dari pihak-pihak yang terlibat konflik, destruktif
untuk saling menghargai satu sama lain, menyingkirkan rasa sakit, dendam, takut, benci, dan bahaya terhadap pihak lawan. Kemudian menurut John Dobson, bahwa arti dari rekonsiliasi adalah proses mengekspresikan serta menerima pengampunan dan mengejar persekutuan intim dengan orang-orang yang sebelumnya menjadi musuh. Sedangkan menurut Carroll, bahwa rekonsiliasi menjelaskan atau menyelesaikan suatu ketidakcocokan, bergabung kembali, berbaik kembali, sependapat kembali, memulihkan persekutuan kembali dan kepercayaan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah mengejar suatu perdamaian dan menyelesaikan akar permasalahannya dan mengampuni guna memperoleh persekutuan, serta bertujuan agar terciptanya suatu perdamaian tanpa kebencian, dendam, amarah, akar pahit, serta membina hubungan kembali. Konsep-konsep rekonsiliasi dalam upaya penanganan konflik, ada berbagai macam istilah yang digunakan seperti rekonsiliasi konflik, manajemen konflik, dan penyelesaian konflik. Cara yang digunakan pun ada berbagai macam, seperti mediasi, arbitrasi, negosiasi, dan tim pencari fakta. Dari semua istilah dan cara tersebut, salah satu istilah yang sering digunakan kalangan akademisi dalam penanganan konflik adalah alternative dispute resolution, atau lebih sering disingkat dengan ADR. Menurut Kovac, ADR terbagi menjadi beberapa tipe. Pertama, adjektif, yaitu berbasis pada sistem yang legal dan ada pihak ketiga yang mengambil keputusan. Adjektif terdiri dari beberapa cara, yakni arbitrasi, privat, judging, dan tim pencari fakta. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi dapat didefinisikan sebagai situasi advokat mempresentasikan versi mereka tentang kasus kepada pihak ketiga yang menilai kelemahan dan kekuatan dari kasus yang dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, fasilitatif. Dalam tipe yang ketiga ini, pihak yang netral tidak mengambil keputusan atau mengevaluasi. Pihak yang netral hanya membantu untuk mencapai acceptable agreement. Pada tipe ketiga inilah metode mediasi dan rekonsiliasi berada. Yang keempat, cara ini merupakan proses kombinasi dari hibrid. Karena kelebihan ADR adalah fleksibilitas, maka dapat dimodifikasikan masing-masing proses untuk mencapai resolusi. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Nama saya Derliana, NPM 19-1281P. Unsur-unsur rekonsiliasi konflik adalah: 1. Adanya kebenaran atau truth. Yang kedua, keadilan atau justice. Yang ketiga adalah penyembuhan atau pemulihan. Dan yang keempat, adanya rasa aman atau security. Lingkup rekonsiliasi terdapat juga 4 hal utama yang selayaknya menjadi inti dari gerakan rekonsiliasi, yaitu yang pertama adalah mengembalikan hakikat kemanusiaan semua kelompok, bahkan pelaku sekalipun. Dengan kata lain, harus ada kesediaan untuk menata kembali identitas dan pendefinisian ulang hubungan antar kelompok. Yang kedua adalah rekonsiliasi harus dipahami sebagai penataan ulang tatanan moral baru yang bertitik tolak dari adanya konsensus mengenai nilai-nilai yang menyokong kerjasama. Yang ketiga, pentingnya perubahan sikap atau attitudinal aspect dan keyakinan atau belief. Perubahan sikap dan belief adalah penting supaya seseorang bisa mengatasi rasa ketakutan, rasa marah, dan dendam yang membuat konflik berkepanjangan. Dan yang keempat adalah pola interaksi dengan kelompok musuh harus direorientasi ulang ke arah hubungan yang saling tergantung yang menguntungkan. Kelompok harus berani mengambil resiko untuk memulai kontak baru supaya mulai timbul rasa percaya satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan empat ruang lingkup yang telah saya paparkan tadi, terdapat juga 4 dimensi hubungan di antara keduanya, yaitu yang pertama adalah adanya dimensi identitas, yang kedua adanya dimensi nilai-nilai yang mengarahkan interaksi, yang ketiga adanya dimensi sikap, dan yang keempat adalah dimensi pola-pola interaksi. Perkenalkan, nama saya Afriani Sintaria Sinaga, NPM 206120006P. Slide yang akan saya bacakan adalah mengenai dimensi rekonsiliasi. Secara detail, masing-masing dimensi akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, rekonsiliasi dan pola. Interaksi dimensi rekonsiliasi yang paling tampak adalah pada aspek perilaku, yaitu bagaimana pola interaksi antar kelompok selama, saat, dan sesudah proses rekonsiliasi. Pola interaksi yang dikehendaki adalah yang tidak lagi menunjukkan pola berkonflik, seperti eskalasi kekerasan dan saling curiga, namun lebih ke arah pola interaktif yang kooperatif. Yang kedua, rekonsiliasi dan sikap. Proses perubahan sikap ini biasanya menjadi salah satu teknik intervensi dalam usaha membangun kedamaian. Teknik pelatihan seperti cultural sensitivity training biasanya memfokuskan perhatiannya pada aspek sikap antar kelompok. Yang ketiga, rekonsiliasi dan nilai. Rekonsiliasi pada hakikatnya adalah penataan ulang tatanan moral yang baru, tatanan nilai, atau semacam kontrak sosial yang baru. Yang terakhir adalah rekonsiliasi dan identitas. Pada dasarnya, perubahan dalam dimensi identitas dalam suatu hubungan adalah pendefinisian ulang batas-batas yang membedakan dan mencirikan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Membangun suatu identitas baru ketika pencirian dan pembedaan identitas tidak lagi dalam kategori salah atau benar, kita dan musuh. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai visi dan misi PT Tri Sapta Jaya Sibolga. Adapun visi dari PT Tri Sapta Jaya adalah menjadi perusahaan jasa distribusi dan logistik yang terintegrasi di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan yang prima, sumber daya manusia yang kompeten, dan penggunaan teknologi. Misinya adalah berkontribusi di dalam meningkatkan kualitas kesehatan melalui ketersediaan produk. Selanjutnya saya akan membahas tentang konflik yang terjadi pada PT Tri Sapta Jaya. Sesuai hasil wawancara dengan Pak Heran Siringo-Ringo, konflik yang terjadi pada PT Tri Sapta Jaya dapat bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Konflik internal adalah konflik yang bersumber dari dalam perusahaan, seperti yang pertama, keterlambatan laporan dari karyawan sehingga terjadinya konflik antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, ketidakdisiplinan karyawan. Yang ketiga, menurunnya semangat kerja. Yang keempat, pertentangan kepentingan di antara karyawan perusahaan ataupun perbedaan persepsi. Yang kelima, keterlambatan pendistribusian barang. Sementara konflik eksternal adalah konflik yang bersumber dari luar perusahaan seperti 1. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan atau konsumen. Yang kedua, pengiriman barang tidak tepat waktu. Yang ketiga, pengiriman produk tidak sesuai dengan permintaan konsumen sehingga konsumen komplain terhadap perusahaan. Dan yang terakhir adalah permintaan jumlah tagihan yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Kristina Habilahan, MPM 181067. Adapun penyebab konfliknya yaitu yang pertama, perbedaan persepsi antara pihak manajemen dan karyawan. Yang kedua, kegagalan komunikasi dikarenakan proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara baik. Yang ketiga, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, status dan peran. Yang keempat, adanya ketergantungan pekerjaan satu arah. Yang kelima, kurang koordinasi kerja antara karyawan dan lemahnya sistem kontrol dalam perusahaan. Selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu langkah yang dilakukan dalam menangani konflik pada PT Tri Sapta Jaya. Yang pertama itu, PT Tri Sapta Jaya mempunyai 5 motto perusahaan, di mana motto tersebut menjadi budaya bagi seluruh karyawan. Adapun 5 motto perusahaan tersebut adalah yang pertama itu, saling percaya adalah perekat di antara kami. Yang kedua, kesadaran penuh adalah tanggung jawab kami. Yang ketiga, kami selalu bertekad memberikan yang terbaik. Yang keempat itu, inovasi adalah kunci keberhasilan kami. Yang kelima, saling keterkaitan adalah tujuan hidup kami. Poin kedua itu, perusahaan melakukan briefing 2 kali seminggu setiap pagi sekaligus evaluasi kerja mingguan dan memberikan motivasi kepada karyawan sehingga meningkatkan interaksi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga itu, pendekatan langsung kepada karyawan yang mengalami kendala agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Yang keempat, menangani dengan cepat terhadap konflik yang timbul sehingga tidak berlarut-larut.
Yang kelima itu selalu berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik antara seluruh karyawan. Yang keenam, cek barang sebelum ekspedisi dilakukan guna mengurangi kesalahan. Yang ketujuh itu pendekatan psikologi dengan pelanggan yang susah membayar. Yang kedelapan itu melakukan family gathering atau liburan bersama yang dilakukan 1 kali dalam setahun. Slide berikutnya yaitu penerapan rekonsiliasi konflik pada PT Trisakti Jaya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan, berbagai cara dapat dilakukan oleh pemimpin seperti mengembangkan visi jangka panjang, mengembangkan kemampuan kepemimpinannya, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen. Oleh sebab itu, PT Trisakti Jaya selalu menerapkan 5 moto terhadap karyawan, dan ini selalu diingatkan setiap hari sebelum memulai aktivitas, sehingga dapat meminimalisir. Nama saya adalah Devedelina Pekpan, NPM 1810669. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu peranan HRD dalam melakukan rekonsiliasi konflik pada PT Trisakti Jaya. Yang pertama adalah HRD Human Resource Development, merupakan bagian yang menangani sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Adapun peranan HRD atau pemimpin cabang dalam melakukan rekonsiliasi konflik pada PT Trisakti Jaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan teguran lisan kepada karyawan yang menimbulkan konflik. Apabila karyawan melakukan kembali, maka karyawan tersebut diberikan surat peringatan atau SP. Yang kedua, memanggil karyawan dan melakukan mediasi terhadap konflik yang terjadi secara adil dan transparan sehingga saling percaya dan memaafkan. Yang ketiga, selalu mengingatkan 5 moto perusahaan kepada setiap karyawan. Yang keempat, memberikan arahan-arahan kepada seluruh karyawan untuk meminimalisir konflik sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperbarui hubungan pada perdamaian yang harmonis dan baik. Yang kelima, tindakan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dari pihak yang menimbulkan konflik agar hubungan antar karyawan setiap harmonis dan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah pengaruh rekonsiliasi konflik terhadap kinerja karyawan pada PT Trisakti Jaya. Adapun pengaruh rekonsiliasi konflik terhadap kinerja karyawan adalah yang pertama, mempererat hubungan antar pihak manajemen dan karyawan semakin membaik. Suasana kerja yang nyaman, kondusif, dan komunikatif antara sesama karyawan dan pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah persoalan yang terpendam perlahan mulai mencair sehingga tidak mengganggu kinerja karyawan. Yang keempat adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan peningkatan kinerja yang berujung pada kesejahteraan karyawan. Yang kelima adalah sebagai bahan pembelajaran untuk bersikap dan bertindak ke arah yang lebih baik, rekan kerja serasa keluarga, sehingga ada ikatan batin di antara karyawan dan manajemen. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Adapun simpulan dari kelompok kami adalah rekonsiliasi merupakan salah satu jenis penyelesaian dalam konflik. Konflik sendiri merupakan suatu hal yang biasa terjadi saat terjadi interaksi, baik sesama individu maupun antar kelompok. Biasanya konflik tersebut seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mampu memecah belah beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Namun dalam ilmu sosiologi, konflik tersebut tidak selamanya dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau negatif. Salah satu kategori pemecahan masalah secara positif yakni rekonsiliasi. Secara tidak langsung, pemecahan konflik secara positif tersebut cenderung menghindari pertikaian ataupun kekerasan yang justru dapat memicu timbulnya masalah baru di dalam suatu perusahaan. PT Trisakti Jaya Sibolga merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan rekonsiliasi dalam menangani masalah konflik yang terjadi dari dalam maupun luar. Sehingga di dalam penerapannya pihak manajemen selalu menekankan akan pentingnya arti kepercayaan dan membangun kerja sama tim yang baik, serta berusaha selalu menerapkan 5 moto yang dimiliki oleh perusahaan sebagai acuan dalam mencapai tujuan perusahaan yang maksimal. Selanjutnya adalah saran. Dengan melihat hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar dalam mengurangi konflik, terutama konflik ketidakdisiplinan, baik waktu, laporan, ekspedisi, dan yang lainnya, sebaiknya pihak manajemen lebih sering memberikan bonus bagi karyawan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, hasil kinerja maksimum, penghargaan, serta promosi jabatan yang lebih tinggi. Demikianlah pemaparan makalah kami dari kelompok 4. Kami sadar kami adalah manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Kami mengharapkan saran dan masukan yang positif untuk kemajuan dan
kelancaran makalah kami selanjutnya dari rekan-rekan mahasiswa dan juga dari dosen kami yang kami hormati. Terima kasih, sekian, salam mahasiswa.